Selamat siang anak-anak semua. Bagaimana? Siang, Pak. Tadi sebelum saya masuk berarti pelajaran farmakologi, apa benar? Iya. Oh, farmakognosi. Oh iya, sama Bu ini ya, sama Bu Novi, sama Bu Novi ya. Novi. Oke, berarti sebelumnya saya ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mohon kepada salah satu teman kita boleh Bu Susanti untuk memimpin doa agar pembelajaran kita lebih barokah. Saya bukan ibu Bapak. Oh, maaf, Susanti ya, lupa tadi saya baru ngomong sama ibu-ibu dulu. Oh ya, mari teman-teman, menurut agama dan kepercayaan kita berdoa mulai. Ya, doa selesai. Silakan Bapak sudah berdoa. Oke, terima kasih anak-anak Bapak. Oke, hari ini pembelajaran kita itu tentang pelayanan farmasi, yaitu perhitungan harga jual obat di apotek. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita, saya akan menampilkan sebuah gambar. Ya, kira-kira coba diperhatikan gambar ini. Pak, kurang besar Pak, kecil gambarnya, iya Pak. Oke, kita besarkan lagi ya. Bagaimana, sudah tampak belum? Belum Pak. Dikit lagi Pak. Oh, tunggu dulu. Sebelum ini saya belum mengabsen. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Pak. Oke, berarti sudah hadir semua ya. Oke, berarti kita lanjut ke sini langsung pada gambar ini. Bagaimana, sudah tampak? Dikit lagi Pak. Kurang besar Pak, dikit lagi Pak. Besar lagi. Oke. Bagaimana, sudah? Sudah Pak. Sudah, oke. Kira-kira sudah pernah melihat gambar ini? Soalnya kan sebelumnya kita sudah pernah PKL, kita sudah pernah ada yang di apotek, ada yang di rumah sakit. Kira-kira pernah nggak melihat gambar yang saya tampilkan ini? Pernah Pak, waktu PKL di apotek ada. Kira-kira kalau melihat gambar ini apa yang dipikirkan? Itu gambar faktur ya Pak ya? Iya, benar sekali. Jadi kalau lihat faktur ini, apa sih yang dipikirkan? Ada tagihan, Pak. Ada tagihan. Oh iya. Ngecek barang, Pak. Ngecek barang. Oke. Ada lagi yang lain? Harga Pak, kalau ada yang nggak sesuai nanti harganya berubah. Ya benar, semua jawaban anak-anak Bapak ini. Memang anak-anak Bapak ini luar biasa ya. Jadi ilmu yang sudah didapat di kelas 2 itu sangat bermanfaat ya. Di materi pembelajaran kita ini, di mana yang saya tampakkan tadi, ini tujuan saya tampakkan gambar itu punya tujuan untuk pembelajaran kita di hari ini. Di mana tujuan ini kita menggunakan pembelajaran kita hari ini itu menggunakan PBL, yaitu Problem Based Learning. Jadi yang saya harapkan di sini, kalian itu berpikir kritis dengan pembelajaran hari ini. Di mana pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajarannya, kalian anak-anak Bapak ini mampu menganalisis harga obat yang ada di apotek dan mampu menghitung harga jual apotek. Jadi mungkin selama ini, selama kalian pernah praktek di kelas sebelumnya, waktu di kelas 2, jadi hanya memberi pelayanan saja atau mencampur obat saja. Di sini di kelas di pembelajaran ini saya tujuannya pembelajaran yang saya berikan ini kalian itu mampu menganalisis harga obat di apotek dan menghitung harga jual obat. Ya. Oke anak-anak, ada yang mau ditanyakan dari tujuan pembelajaran kita ini? Bagaimana Suryanti? Enggak Pak, tadi cuma agak salah aja. Bapak bilangnya HJA, harga jual apotek, tapi Bapak bilangnya harga jual obat. Iya, apa? Itu Pak. Itu aja sih Pak. Oh ya, oke. Yang lain bagaimana? Iya Bu Susanti. Mau tanya Bapak. Iya. Untuk apa kita belajar ini Bapak? Tujuan kita ini, di mana suatu saat kamu sudah setelah tamat dari sekolah ini, kamu sudah memiliki kompetensi. Jadi saat kamu bekerja di apotek atau dimanapun di rumah sakit atau ada yang untuk menghitung harga, kamu sudah mampu. Iya. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini untuk itu.
Ya, makasih Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Ketua kelasnya Pak siapa? Ahmad, si Ahmad. Ya. Mana si Ahmad? Pak, Yang mana Ahmad? Ada yang mau ditanyakan dari tujuan pembelajaran kita hari ini? bingung Pak, gimana ngitungnya Pak? Belum kebayang. Oh. Iya, nanti pasti kebayang. Karena kan ini memang tujuannya memang pembelajaran ini membuat kalian untuk menganalisisnya agar kalian bisa membayangkan dan menghasilkan dan mampu melakukannya. Oke, saya tampilkan gambar berikutnya ya. Oke. Ya. Ini orientasi dari permasalahan yang saya tampilkan agar kalian dapat menganalisis harga obat. Mengapa jumlah harga obat yang kita beli itu ibaratnya seperti ini. Kok harga obatnya segini ya? Kok harga obatnya segini? Oh, saya beli obat ini harganya kenapa segini ya? Jadi orientasi di sini ada saya tampilkan faktur dengan suatu kasus ya. Jadi kasus di sini ada Pak Andi dan Pak Rudi sedang mengalami sakit lambung. Jadi mereka kompak pula di sini sakit lambungnya berdua kan. Jadi mereka pergi ke apotek untuk membeli obat sakit lambung. Pak Andi beli di apotek A, sedangkan Pak Rudi itu beli di apotek B. Pak Andi belinya itu 35.640, sedangkan Pak Rudi belinya 38.600. Nah, dari harga obat ini, jadi kalian itu harus menganalisis nanti. Obatnya sama, mereknya sama, tetapi harganya berbeda di beda apotek. Ya. Nanti dari perhentian masalah ini, saya akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ya, ada kelompok A, ada kelompok B, ada kelompok C. Nah, untuk kelompok A itu saya tentukan saja daripada nanti kalau pilih sendiri nanti ada circle-nya begitu ya. Jadi susah nanti. Kasihan yang tidak punya circle nanti sendirian dia. Jadi untuk kelompok A itu untuk si atas nama si Ahmad, Dewi sama Putu Susanti. Ya, itu ketuanya saya percayakan kepada Ahmad. Jadi tolong Ahmad itu temannya dikoordinir sehingga semua bekerja. Jangan nanti kamu saja yang bekerja, yang lain cuman santai-santai saja. Saya tidak mau seperti itu. Yang kelompok B itu Tiara, Nuning, Sofia. Ini nampaknya yang lebih tegas nih Sofia. Jadi ketuanya untuk kelompok B itu Sofia ya. Jadi Sofia untuk mengkoordinir teman-temannya agar semuanya bekerja. Yang kelompok C itu ada Indra, Suryanti, Novi, dan Saiful. Saiful mana? Ada Saiful? Ada dong, Pak. Sekali Saiful ini. Saiful yang jadi ketuanya untuk kelompok C ya. Waduh, jangan dong, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Biar Saiful lebih rajin, Pak. Siapa? Gitu ya. Biar Saiful lebih rajin, nggak apa-apa. Kita di sini belajar agar kita menjadi lebih hebat ya. Oke. Jadi dari kelompok ini saya akan memberikan tugas. Ya. Ini tugas yang akan saya berikan. Ya. Jadi untuk kelompok A, B, dan C itu untuk tugas pertama itu semuanya sama saya berikan, sama-sama menganalisis. Jadi dari tugas yang dari orientasi masalah tadi yang saya tampakkan faktur dengan kasus, jadi kalian di sini melakukan tugas yaitu untuk tugas pertama pada kelompok A dan B dan C itu semuanya sama. Kalian bisa kalian harus menganalisis mengapa harga obat yang dibeli Pak Andi dan Pak Rudi itu berbeda. Sedangkan untuk tugas yang kedua itu kalian harus menghitung harga jual apotek atau HJA dari faktur di atas dengan keuntungan yang diinginkan apotek berbeda-beda ya. Untuk kelompok A itu 20% keuntungan yang diinginkan, sedangkan kelompok B 25% dan kelompok C 30%. Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya menyerahkan LKPD? Jadi untuk pengerjaan ini nanti dilakukan diskusi, kemudian dibuat dalam bentuk PowerPoint untuk dipaparkan. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Saya Pak, saya mau bertanya Pak.
Iya, Dewi apa? Pak, untuk yang nomor 1 itu analisisnya, itu tadi pasiennya belinya tanpa resep dokter atau dengan resep dokter, Pak? Tanpa resep dokter. Oh, tanpa resep dokter. Terus yang nomor Iya. 2, fakturnya yang faktur pertama tadi itu ya, Pak? Yang kedua yang warna putih ya fakturnya, bukan yang warna pink. Yang di atas kasus tadi, ya. Ya, yang di atas kasus tadi, ya, Pak ya? Iya. Ya, Iya. oke. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Sebelum saya bagikan LPD-nya? Jadi ini harus bekerja bersama ya, jangan sendiri-sendiri. Jadi kalian mencari dari literasi, dari sumber media pembelajaran sehingga kalian untuk bisa menganalisis. Bapak mau harga tanya, obat. Pak. Ya, Susanti bagaimana? Ini mau buat video atau apa, Bapak? Oh, ini tidak, kita hanya menganalisis saja. Kita menganalisis mengapa harga obat di apotek A lebih mahal, di apotek B lebih murah. Oh, Terus berarti untuk nanti keduanya kamu menghitung harganya. Ini kita hasil diskusinya masuk ke PowerPoint gitu. Iya, jadi hasil yang diskusi yang kalian buat itu nanti kalian mau buat PowerPoint saja. Iya, Pak. Bagaimana Indra? Bagaimana Indra? Indrawati? Ada yang mau ditanyakan? Pak, saya sudah jelas, Pak. Oke, sudah jelas. Indrawati semangat ya. Ini walaupun siang kita harus semangat. Oke. Kok Bapak tahu sih kalau saya ngantuk? Iya, nampak itu suara kamu lesu sekali. Pak, besok weekend, Pak. Pulangnya jangan sore-sore. Besok libur nggak, Pak? Ini sinyal saya yang apa sinyal Pak Muzamil ya? Pak Muzamil Pak kayaknya. Muzamil. Kayak di mute. Ini kayaknya besok libur ya. Tadi ada pengumuman dari dengar-dengar dari teman, kayaknya untuk persiapan ujian Senin besok libur gitu, Pak Muzamil. Bener nggak? Ah, Iya kan? Halo? Besok libur kan? Untuk persiapan ujian hari Senin. ya. Besok libur kan? Iya, iya. Nah, makasih Pak. Ini paparannya masih nampak tidak ya? Tidak, Pak, tidak Oh, nampak. ya. Saya angkat dulu soalnya tadi jaringannya. Pak, itu tadi. Bu Sofia ngantuk loh, Pak. Bu Sophia kenapa ngantuk? Sophia kenapa ngantuk? Nggak ngantuk Pak, berkonsentrasi ini Pak. Oh iya. Jadi dari ini saya kasih waktu berapa menit ini kira-kira 15 menit siap? Untuk menganalisis. Siap? Siapa? Oke. Siapa? Jadi saya kasih waktu 15 menit langsung nanti dipresentasikan ya. Pak, ngitung harganya boleh pakai kalkulator kan, Oh, Pak? boleh. Yang penting paham ya. Nanti Yap, Pak. beda kalkulator, beda nekan. Nah, Ya, Pak. soalnya ada kalkulator yang satu komanya titik, yang titik jadi koma, jangan bingung lah. Ke sana, sini. Pak. Ya Ahmad, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Untuk marginnya mau diambil berapa persen, Pak, ini, Pak? Di situ sudah ditentukan untuk beda kelompok, ada kelompok A itu 20%, kelompok B 25%, kelompok C 30%. Oh iya, iya, Pak. Itu bisa dilihat juga di buku referensi ya, di pelayanan farmasi simulasi apotik untuk pengerjaan LKPD tersebut. Bagaimana? Sudah siap? Ada yang sudah siap untuk mempresentasikan ke depan? Ini waktu sudah 15 menit. Sudah siapa? Yang simpel saja. Tidak perlu yang... Siapa saya, Pak? Oke. Ahmad, lanjut. Dari kelompok mana, Ahmad? Ya, Pak. Kelompok 2, kelompok B.
Oke, silakan Ahmad, bagaimana? Ya sudah Pak, udah selesai Pak. Oke. Yang kelompok lain, siapa yang? Kelompok C dengan kelompok B? Sudah? Saya Pak. Oh ya, Sophia kelompok B. Ya, lanjut. Oke. Sudah Pak. Oke, yang Apakah terakhir, ada komentar kelompok C. dari tugas kami? Kelompok C siapa yang maju? Indra atau Novi? Nggak ada yang maju nih kelompok ini. Oh, berarti nggak boleh libur besok ya? Indra aja, Pak. Iya Pak, Indra Pak. Tadi dia nggak ngerjain tugas Pak. Dia jajan aja ke kantin. Oke. Saiful Pak yang ngajak saya ke kantin Pak tadi Pak. Nah, lu kan ngalah ke. Oke, sudah? Sudah ya Indra ya? Iya Pak. Oke, dari hasil ini, dari hasil presentasi, ya alhamdulillah semua yang dipresentasikan menunjukkan kerjasama yang baik. Jadi tolong untuk Sophia bisa beri kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi untuk analisis harga bisa dipengaruhi oleh diskon, potongan harga, sama penentuan keuntungan atau margin apotik, Pak. Oke. Untuk Putu Susanti, bagaimana kesimpulannya dari hasil yang sudah didiskusikan dan dianalisis? Menurut saya keuntungan itu keuntungan harga apotek berbeda-beda, harga obat di apotek berbeda-beda, Ya. tergantung margin yang diinginkan. Oke. Betul Pak ya, kayak Oke. Dari kelompok satu lagi nih, Novi saja. Ya, Novi, bagaimana kesimpulannya? Dengan hasil yang berbeda-beda, harga obat itu mempengaruhi dari penjualan obat antara apotek yang satu dengan apotek yang lain karena harganya berbeda, Pak. Oke. Baik, anak-anak semua, anak-anak Bapak yang manis-manis dan tampan-tampan. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini dengan tujuan yang kita harapkan adalah kita mampu menganalisis harga dari harga jual apotek dan kita mampu menghitung harga tersebut. Jadi dapat kita simpulkan kenapa harga berbeda. Jadi bisa kejadian bisa ditentukan berdasarkan keuntungan yang diambil oleh dari apotek tersebut. Sehingga setiap apotek mempunyai keinginan untuk mengambil keuntungan masing-masing, tetapi mereka punya tidak boleh melebihi dari harga eceran tertinggi. Untuk kita lebih memahami, untuk kita masih punya waktu berapa menit lagi sebelum pembelajaran kita berakhir. Jadi bisa lihat video di sini tentang perhitungan harga jual obat ya. Emang ada remedial, Bu? Novi, kenapa? Remedialnya gimana, Ibu? Bicara Novi. Kalau nggak remedial pas pembelajaran, nggak ngumpulin tugas itu, Pak. Area saya tampilkan. Kedengar suaranya? Dengar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi mengenai perhitungan harga jual obat dengan menghitung harga neto apotik atau HNH dan harga jual apotik atau HJA. Dan masih tetap bersama saya, Aan Harta. Untuk perhitungan harga jual obat ini ada beberapa istilah yang harus kita pahami. Di antaranya adalah yang pertama HNA atau harga neto apotik. Nah, HNA ini merupakan harga modal atau awal apotik dalam membeli obat dari distributor atau PBF maupun PBF cabang ataupun dari produsen. Kemudian kedua,
Nah, laba ini merupakan persentase keuntungan yang akan diperoleh oleh apotik. Nah, umumnya laba ini disesuaikan oleh masing-masing apotik. Nah, dalam laba ini tidak ada ketentuan berapa persen laba yang harus diambil oleh apotik. Yang jelas adalah total keseluruhannya HJA nanti tidak boleh melebihi dari harga eceran tertinggi HET dari suatu obat maupun pembekalan farmasi. Kemudian yang ketiga, PPN atau pajak pertambahan nilai yang merupakan nilai yang dikenakan untuk setiap pertambahan nilai dari proses transaksi dari produsen hingga sampai ke tangan konsumen. Nah, umumnya PPN yang biasa digunakan adalah 10%. Kemudian yang keempat adalah HJA. Nah, HJA ini merupakan harga jual apotik yang merupakan harga yang akan ditawarkan kepada konsumen setelah diperhitungkan dengan PPN atau pajak pertambahan nilai dan laba yang tentunya dengan patokan harga neto apotik atau harga modal awal apotik itu sendiri. Nah, untuk HJA ini ketentuannya adalah harus di bawah harga eceran tertinggi dari suatu obat ataupun perbekalan kesehatan atau perbekalan farmasi lainnya. Kemudian untuk menghitung harga neto apotik dengan menggunakan rumus HNA sama dengan harga beli ditambahkan dengan PPN atau pajak pertambahan nilai. Kemudian untuk menghitung harga jual apotik yaitu HJA sama dengan harga neto apotik atau HNA ditambah dengan laba atau keuntungan yang ingin diperoleh oleh apotik. Nah, baiklah, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Ini ada satu soal yang akan kita bahas, yaitu PBF PT Intan Jaya membawa obat dari gudang PBF ke apotik. Salah satu diantaranya adalah Lansoprazol sebanyak 1 box dengan harga Rp50.000 per box, di mana 1 box ini isinya 100 tablet Lansoprazol. Nah, laba yang akan diambil oleh apotik adalah 20%. Lalu hitunglah berapa total harga jual per tablet yang harus diberikan apotik. Terdapat PPN atau pajak pertambahan nilainya sebesar 10%. Nah, dari soal tersebut kita akan hitung berapakah total harga per tabletnya dari Lansoprazol itu. Nah, sebelumnya kita harus menghitung dulu harga neto apotik. Nah, harga neto apotik ini kita dapatkan dari harga beli atau modal awal apotik ditambahkan dengan PPN. Nah, yaitu untuk harga belinya atau modal awalnya 50.000. Saya tandai 50.000 ini dari 50.000 ini dari sana. Jadi ini harga beli. Kemudian ditambahkan dengan PPN 10%. Ini PPN juga sudah diketahui di soal. PPN-nya adalah 10%. Sehingga 50.000 ditambahkan dengan 10% dari 50.000-nya. Kalau 50.000 ditambahkan 5.000. 5.000 ini merupakan hasil dari 50.000 dikali 10%. Atau 50.000 dikali 10 dibagi 100. Nah, sehingga diperoleh 5.000. Jadi untuk HNA-nya diperoleh 55.000. Nah, ini harga neto apotik Lansoprazol per box. Lalu setelah HNA kita peroleh lanjut dengan menghitung harga jual apotik. Nah, harga jual apotik ini kita peroleh dari harga neto apotik atau HNA ditambahkan dengan laba atau keuntungan yang ingin diperoleh oleh apotik itu sendiri. Nah, untuk HNA tadi sudah kita hitung yaitu 55.000, kemudian ditambahkan dengan laba.
Nah, laba ini sudah tertera di soal sebesar 20% untuk laba. Nah, sehingga diperoleh laba 20% ini lalu kita hitung 55.000 ditambah dengan 20%-nya dari 55.000. Kemudian 55.000 ditambah 11.000. 11.000 ini kita peroleh dari 55.000 dikali 20%. Atau 55.000 dikali 20 dibagi 100. Sehingga diperoleh hasilnya 11.000. Lalu tinggal kita jumlahkan. 55.000 ditambah 11.000 Oke, demikian video pembelajaran kita tentang perhitungan harga jual obat. Dari pemaparan materi yang saya berikan dan analisis yang sudah kalian cari berdasarkan sumber belajar, apakah ada yang mau ditanyakan sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini? Ada? Susanti bagaimana? Enggak, Bapak. Cuma kenapa videonya di belakang? Jadinya saya jawabnya salah duluan. Ya, inilah namanya pembelajaran PBL. Jadi di mana kalian dulu mencari tahu dulu. Jadi nggak biasa selalu dikasih. Jadi cari tahu dulu. Disinilah kita mengetahui apa kekurangan kamu, apa kekurangan yang belum kamu penuhi, sehingga di sini saya kasih materinya. Jadi kita membiasakan diri kita untuk menganalisis dulu apa. Jangan selalu disuapin bahasanya. Jadi cari tahu dulu. Nah, setelah cari tahu, nanti baru kita lihat apa kekurangan kita, baru kita bahas. Yang lain bagaimana? Kalau tidak ada, kita lakukan sedikit refleksi. Untuk Nuning mana? Ya, kira-kira apa yang telah kamu dapatkan, apa yang belum kamu dapatkan di hari ini untuk pembelajaran tentang menghitung harga jual obat di apotek? Ya, dari pembelajaran hari ini yang saya tadi pahami itu ternyata kenapa obat itu bisa berbeda harganya meskipun dengan produk yang sama, yaitu salah satunya tadi dari keuntungan dari apotek itu sendiri. Kemudian selain itu juga pada saat pembelian dari supplier ke apoteknya juga itu beda-beda ya. Iya. Karena perhitungan yang tadi yang Bapak jelaskan tentang harga jual apotek. Oke. Baru tahu ternyata, Pak. Oke. Jadi kita Kenapa bisa berbeda-beda? berarti udah paham kan bagaimana cara menghitungnya? Ya, Oke. udah, Pak. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini tidak sia-sia ya. Jadi tujuan kita memang ingin mencapai tujuan itu, kita dapat menganalisis dan menghitung harga obat kita. Harga jual obat. Oke. Pak, nggak ada ice breaking-nya, Pak? Kita mau ice breaking? Oke, boleh. Nanti kalau saya bilang farmasi, kamu jawabnya hebat. Kalau saya bilang BPG farmasi, luar biasa. Bagaimana? Setuju semua? Ya, Setuju. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Farmasi. Hebat. Ulang. Ayo. Farmasi. Hebat. BPG farmasi. Luar biasa. Sampai di sini pembelajaran kita. Kita akhiri dengan membaca doa. Biar saya saja yang pimpin ya. Oke, baca doa yang bagi muslim mungkin bisa membaca hamdalah. Ayo berdoa. Alhamdulillah. Oke, selesai sampai di sini. Semoga pembelajaran kita mendapat ridha Tuhan dan bermanfaat bagi kita dan orang lain. Sampai di sini saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Oke, sama-sama, Pak. Silakan Pak, pengamatan gimana Pak? Bu Sulianti? Ya, setelah kita melihat proses pembelajaran yang ditampilkan
Pak Muzamil, secara keseluruhan sih menurut saya sudah bagus. Hanya saja tadi mungkin ada seperti yang terlewat, tapi Pak Muzamil ingat lagi seperti ngecek kehadiran tadi nyaris tidak tercek, tapi pas udah ditampilin faktur Pak Muzamil ingat, lalu kembali ngecek kehadiran dan kembali lagi ke faktur. Dan yang saya amati tadi gambar LKPD-nya nggak ada ya Pak ya. Iya. Jadi pengisiannya apakah di akhirnya ditampilkan harga per kelompok itu yang berbeda atau tidak itu tidak LKPD aja. Oh ya. LKPD aja saya tampilkan ibaratnya seolah-olahnya saya kasih saja gitu, tidak saya tampilkan lagi. Iya, oke. Dan saya secara umum sudah baik, masukkan lagi aja sih Pak, kalau untuk soal ngitung harga kan di faktur itu ada yang diskon nggak diskon. Ada PBF yang langsung dengan PPN, ada yang enggak. Mungkin soalnya untuk selanjutnya bisa dibedakan gitu fakturnya. Jadi satu kelompok satu faktur gitu dengan masalah yang perhitungan yang agak beda gitu. Itu aja sih Pak, keseluruhan sih secara ini simpak dan semua stepnya menurut saya sudah terlaksana semua. Sekian dari saya.